Gua marah dan dendam karena suami memakamkan anak kami di kampung secara sepihak. Apa gue salah? Jangan lupa like, follow, share, dan juga repost. Jangan lupa cek link di bio. Halo Retok. Halo, gua Vivi. Gua baru aja kehilangan anak pertama yang udah gua tunggu-tunggu selama 5 tahun pernikahan. Bisa dibilang gue pejuang garis 2. Gue nikah tahun 2020. Lalu sekitar tahun 2021 atau 2022 gue sempat keguguran pas banget waktu lebaran di kampung suami. Saat itu gue stres dan capek banget. Ditambah gue nggak cocok sama keluarga suami karena nggak ngerti bahasa daerah mereka. Gue masih dalam tahap adaptasi. Yang bikin gue tambah sedih dan kecewa waktu itu suami gue cuek. Reaksi marah dan kecewa gue dianggap angin, lalu dia bahkan nggak cerita ke keluarganya kalau gue flek dan pendarahan. Padahal usia kandungan masih sekitar 2 minggu. Akhirnya waktu pulang ke rumah dan periksa ke dokter, bener aja gue keguguran. Baru di situ suami cerita ke keluarganya dan dia pun diomelin ibunya karena nggak cerita pas lagi kejadian di kampung. Selang beberapa tahun di 2024 gue hamil lagi dan anak gue lahir di 2025. Tapi ternyata kondisi anak gue nggak baik. Dia meminum banyak air ketuban sampai paru-parunya terendam parah dan kena ke saraf otak karena kekurangan oksigen. Dokter bilang ini hipoksia. Anak gue harus di NICU selama 26 hari. Kondisinya naik turun dan dokter bilang kemungkinan terburuknya dia bisa kena cerebral palsy. Hati gue hancur, tapi orang-orang terdekat gue nguatin gue kalau anak gue hebat karena mau bertahan. Gue akhirnya bangkit, tapi merawat dia di rumah ternyata nggak mudah. Dia belum bisa minum atau menghisap secara normal karena masalah saraf di otaknya. Seumur hidupnya, anak gue nggak pernah bisa nyusu langsung ke gue. Gue harus pompa ASI dan disalurkan lewat ke selang NGT. Kami usahakan fisioterapi setiap minggu supaya bisa bantu tumbuh kembangnya. Tapi sampai akhir hayatnya, dia tetap pakai selang. Pertumbuhannya pun terlambat. Di usia yang harusnya sudah bisa tummy time, dia kesulitan luar biasa. Dia nggak pernah nangis bersuara, tersenyum, atau melihat dengan fokus. Dari November 2025 sampai akhir Maret 2026, kami bolak-balik rawat inap karena infeksi paru-paru, yaitu aspirasi pneumonia, dan pendarahan lambung. Sekalinya pulang, belum sampai seminggu, sudah balik lagi ke RS. Lebaran kemarin, bahkan kami habiskan di ICU selama 1 bulan. Anak gua menjalani 2 operasi, jejunostomi dan tracheostomi. Tapi qadarullah, tanggal 3 April kemarin anak gua meninggal dunia. Yang bikin gua sesak, suami gua langsung memutuskan secara sepihak untuk memakamkan anak kami di Jawa Timur tanpa tanya ke gua. Perjalanan ke sana makan waktu 8-10 jam. Gua speechless, kenapa anak gua harus dibawa jauh-jauh ke sana? Kenapa bukan keluarganya aja yang datang ke sini? Memang di kota tempat kami tinggal ini statusnya merantau, tapi itu pun maunya suami, bukan gua. Padahal keluarga gua jaraknya cuma 2-3 jam aja dari sini. Kenapa nggak dimakamkan di dekat rumah aja supaya gua bisa sering jenguk? Gua trauma karena dulu almarhum bokap juga dimakamkan di kampung dan harus diformalin karena perjalanan jauh. Akibat keputusan suami, anak gua pun harus disuntik formalin. Kasihan banget. Anak udah tenang tapi badannya harus diotak-atik lagi. Padahal luka bekas operasinya masih ada. Gua sedih dan marah sampai meraung-raung di kamar jenazah. Tapi suami tetap bulat dengan tekadnya. Alasannya supaya di sana banyak yang doain. Padahal di sini pun warga RT sudah siap bantu. Dan keluarga gua dari kota sebelah pasti datang. Salah nggak sih bang kalau gue marah ke suami dan keluarganya sampai saat ini? Gue ini ibunya yang mengandung, melahirkan, dan merawat dia susah payah sendirian tanpa babysitter. Gue ngerasain sedih, stres, dan bahagianya setiap hari sama dia. Tapi tiba-tiba saat dia meninggal, dia dimakamkan di tempat yang jauh banget dari gue. Menurut lo gimana bang? Salah nggak gue marah ke suami?